ketemu lagi dengan aku Alia Pravita di channel YouTube Alia Pravita. Di sini aku selalu sharing tentang tips seputar komunikasi dan juga self development. Di video kali ini, aku mau cerita soal 3 gaya belajar yang dimiliki setiap orang. Gaya belajar ini dominan menggunakan indera. Pastinya kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya kamu itu jauh lebih mudah belajar kalau misalnya melihat sesuatu, mendengarkan, atau misalnya dengan gerakan atau diberikan contoh. Nah, itu dia, gaya belajar yang mengutamakan indera, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kira-kira kamu tipe yang mana ya? Kenapa sih kita perlu tahu tipe gaya belajar kita? Supaya kita bisa lebih efisien dalam belajar atau menangkap suatu hal baru, lebih mudah meningkatkan kinerja, dan pastinya meningkatkan kualitas komunikasi kita di tempat kerja. Kita mulai yang pertama ya, yaitu visual. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa, aku orangnya ini visual banget? Atau misalnya kamu ngerasa, kayaknya aku lebih mudah belajar kalau misalnya dengan visual atau dengan gambar, seperti infografis, chart, atau video. Itu artinya kamu adalah tipe gaya belajar visual atau dengan indera penglihatan. Tipe pembelajar ini memang lebih mudah belajar kalau misalnya diberikan sesuatu dalam bentuk gambar atau video. Mudahnya adalah tipe gaya belajar ini mudah mengingat sesuatu melalui gambar atau visual. Semakin menarik visual yang diberikan, semakin mudah tuh mereka untuk belajar. Keunggulan dari tipe gaya belajar visual ini adalah mereka mudah menjabarkan sesuatu secara visual. Mereka juga mampu untuk memecahkan dan juga memetakan masalah dengan secara lebih kreatif dan lebih kritis. Tipe gaya belajar ini biasanya banyak ditemukan dalam jurusan desain dan teknik arsitektur. Salah satu tokoh yang terkenal dengan tipe gaya belajar visual ini adalah Leonardo da Vinci. Nah, kalau kamu merasa kamu lebih mudah mengerti atau memahami sesuatu dengan visual atau dengan gambar, bisa jadi kamu tipe gaya belajarnya visual atau dengan indera penglihatan. Yang kedua, tipe gaya belajar auditori atau dengan indera pendengaran. Kamu termasuk tipe gaya belajar auditori atau mendengarkan kalau misalnya kamu lebih mudah mengerti belajar dengan cara mendengarkan rekaman live suara, nada suara, atau misalnya lewat dialog interaktif. Tipe yang satu ini memang sangat mudah untuk mengakses dan juga memahami segala bunyi yang diciptakan seperti musik, irama, nada, dan suara. Tahap pembelajaran dari tipe auditori ini adalah dengan mendengarkan, kemudian dia mengemukakan pendapat, dan akhirnya berargumen. So, kalau misalnya ada dialog interaktif, podcast, lecturer, atau diskusi, itu medan kamu. Tokoh yang terkenal dengan tipe belajar auditori ini salah satunya adalah Martin Luther King Jr. Keunggulan dari tipe auditori ini adalah mereka seringkali menjadi seorang pendengar yang baik dan mampu mengungkapkan ide atau suatu hal melalui kata-kata yang mudah dipahami. So, kalau kamu merasa kamu lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan, seperti rekaman audiobook, podcast, suara, atau nada, itu artinya kamu termasuk tipe gaya belajar auditori atau dominan dengan indera pendengaran. Yang terakhir, yang ketiga, tipe gaya belajar kinestetik atau dengan gerakan. Kalau kamu merasa kamu lebih nyaman belajar dengan melihat gerakan atau dengan praktek langsung, itu artinya kamu punya tipe gaya belajar kinestetik. Tipe kinestetik ini adalah orang-orang yang memang mudah mengerti kalau dengan pengalaman langsung terjun ke lapangan atau dengan praktek langsung. Jangan pernah suruh mereka untuk duduk diam berjam-jam dan memperhatikan sesuatu, nggak bakal bisa. Buat orang dengan tipe gaya belajar kinestetik ini, lebih baik langsung pelajaran praktek aja deh. Biasanya, tipe gaya belajar kinestetik ini ditemukan pada orang-orang yang terjun dalam dunia penelitian seperti di laboratorium, atau misalnya orang-orang yang terjun di bidang olahraga dan juga teater. Tokoh terkenal yang punya tipe gaya belajar kinestetik diantaranya atlet basket Michael Jordan dan juga peneliti wanita Marie Curie. Pertanyaannya, bisa nggak sih satu orang itu punya semua gaya belajar ini? Bisa banget. Biasanya sih ini termasuk kombinasi ya, tetapi yang dominan yang mana? Apakah kamu tipe gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Setiap gaya belajar itu punya keunikannya masing-masing, tapi dengan mengenali tipe gaya belajar kamu bisa memaksimalkan potensimu. Jadi, apakah kamu ini tipe gaya belajar visual atau dengan melihat, atau auditori dengan mendengarkan, atau kinestetik dengan gerakan nih? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Punya pertanyaan? Drop juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.